ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Ini Pak, yang betul itu menurut bin Bas, Nabi tidak melihat Allah berdasarkan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kedal, ngoleh pikir dengan share serius sampai santai. Kita lihat dulu video tanggapan dari Heri Pras atas tantangan debat dari seorang Ustadz Aswaja. Ya, namanya Ustadz Ahmad Syahrin Thorik. Ya, kita simak videonya. Ustadz ini yang kemarin mengajak saya untuk berdialog, tapi informan saya memilih untuk tidak meladeninya karena apapun hasilnya mereka tidak akan pernah sepakat dengan Salafi. Karena apa? Dari perbedaan akidah dan lain sebagainya. Informan Heri Pras, informan sudah kayak polisi aja ya, ada informannya ya. Informan Heri Pras mengatakan melarang, nggak usah lah ya. Soalnya apa? Mereka ini apapun hasilnya tidak akan mengikuti Salafi. Namanya perdebatan itu ada dua teori yang bertentangan Pak, adu argumen. Kalau nurut itu bukan berdebat namanya Pak. Gimana iya ngaji. Kayak Anda, Ustadz Anda nurut, nggak usah debat, nggak usah kritik, nganggut aja. Di mana-mana debat itu ya debat adu argumen Pak. Ini oleh informannya dilarang melatih debat Ustadz itu karena apa? Karena apapun hasilnya mereka tidak akan membenarkan Salafi. Ya iyalah, kalian juga gitu, nggak akan membenarkan Aswaja. Makanya kita adu argumen, kuat-kuatan argumen tuh secara dalil, secara logika, secara bukti gitu Pak. Sekarang coba kita simak seperti apa wajah Ustadz ini yang sebenarnya. Khususnya dari teman-teman Wahabiyah itu meyakini kalau Allah itu bertempat di langit sana. Tuh teman-teman Wahabiyah, kalau kita berbicara masalah Wahabi, kita itu bukan pengikut Wahabi teman-teman. Sebenarnya kita itu pengikut Muhammadi, yang dimana mereka tuduhkan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka ini menisbahkan kita kepada bapaknya teman-teman, yaitu bapaknya Muhammad, yang dimana bernama Abdul Wahab. Dan kita jangan sampai terkecoh bahwa memang ada sosok Wahabi yang dimana namanya adalah Abdul Wahab bin Rustum. Ini benar-benar orang yang dituduh Wahabi itu, bukan Muhammadi yang dituduh-tuduh Wahabi ini teman-teman. Muhammadi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan Wahabi yang disalahpahami adalah pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Nah, Abdul Wahab bin Rustum ini adalah tokoh Khawarij teman-teman, yang dimana akidahnya sangat-sangat melenceng, ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ya terserah. Berguru kepada Ustadz yang bodoh akan melahirkan umat yang botol, kan gitu ya. Mereka ini denial tentang julukan mereka sebagai Wahabi. Padahal yang menjuluki Wahabi itu imam mereka sendiri, bin Bas, yang ngaku sendiri bahwasanya Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Tuh ya. Lalu karena mereka risih di Indonesia ini risih. Kenapa risih? Karena takut kenangan-kenangan hitam Muhammad bin Abdul Wahab dalam meratakan situs-situs sejarah, bukti-bukti sejarah Islam di Saudi itu diungkit-ungkit lagi. Makanya mereka nggak mau. Mereka menggunakan nama Abdul Wahab bin Rustum sebagai kambing hitam. Katanya itu namanya Wahabi. Kalau mereka katanya pengikut Muhammadi karena namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ketululan. Ini mereka masih nggak keluar dari zona itu ya. Padahal tuh Imam Syafi'i, ya bukan Syafi'i namanya. Asy-Syafi'i itu nama desanya. Ahmad bin Hambal, ya bukan Ahmadi, Hambali namanya, kan begitu. Sekarang Bang Heri ono baru Heri Pras ini. Tradisi Arab harus mengikuti tradisi Indonesia tuh. Muhammad bin Abdul Wahab berarti Muhammadi. Tuh gimana Anda itu sekolah di mana ya? Ustadz Anda itu yang ngomong kayak gitu, itu suruh sekolah lagi. Oke. Itu bantahan yang pertama. Semua orang Arab kebanyakan kalau menisbatkan suatu kelompok itu bukan ke namanya tapi ke nama bapaknya atau ke nama julukan yang lain atau desanya. Seperti Abu Hanifah, seperti
Hanafiyah itu dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah bukan nama aslinya kan begitu. Nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit kan begitu. Ya, Abu Hanifah. Hanifah ini ada beberapa versi, ada yang mengatakan Hanifah ini putranya, ada Hanifah ini yang mengatakan ini kaidah Imam Nu'man bin Sabit ini karena lurus, Hanif, bersih begitu. Macam-macam lah pendapatnya ya. Intinya bukan namanya, di mana-mana penisbatan itu bukan dari namanya kalau orang Arab, Pak. Ya, kemudian Anda menggunakan Abdul Wahab bin Rustum sebagai Wahabi, padahal bukan. Abdul Wahab bin Rustum atau Abdul Wahab Abdurrahman bin Rustum ini bukan pengikut Wahabi, ini pengikut Wahbiyah. Pendirinya siapa? Pendirinya adalah Abdullah bin Wahbi bin Ar-Rashibi gitu Pak ya. Pendiri Wahbiyah ini, pendiri Wahbiyah adalah Abdullah bin Wahbi Ar-Rashibi. Nah, dinisbatkan kepada ayahnya Abdullah bin Wahbi gitu. Jadinya Wahbiyah gitu Pak, Ar-Rashibi. Pengikutnya salah satunya adalah Abdul Wahab bin Rustum ini. Kalau Anda mengatakan Abdul Wahab bin Rustum ini Wahabi, bukan keliru, Rustumi. Nah, itu pengikutnya. Aduh, ini masih bebal aja dari dulu ya. Apa sejarahnya, Pak? Ya soalnya meyakini pendapat ustadznya paling benar, nggak mau buka-buka teks lagi. Cek lagi ya. Itu asal judulnya. manut sama ustadznya saja. Nah, jadinya permanen ya, formalinan. Botolnya itu formalin akhirnya jadi teman-teman ya. Oke, kita cek lagi. Mereka lah ya, mereka mau nyebut Wahabi apa dan sebagainya ya terserah lah ya. Karena memang dari dulu mereka nggak peduli dengan penjelasan-penjelasan ilmiah ya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Rustum. Bagaimana kami akan menerima penjelasan yang katanya ilmiah? Soalnya faktanya bukan penjelasan ilmiah, tapi penjelasan jahliyah. Itu loh. Makanya nggak diterima. Justru Anda yang menolak penjelasan ilmiah. Aneh-aneh aja. Tapi mereka termasuk yang berpendapat saat dimi'rajkan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu dengan Allah. Jadi uniknya di sini kalangan Wahabiyah meyakini Allah ada di langit, tapi Nabi ke sana tidak ketemu dengan Allah. Tuh, perhatikan teman-teman. Mereka, orang-orang Wahabi ini tidak meyakini kalau Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha atau ke Arash tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita simak penjelasan dari Ustaz Firanda Adirja. Apakah benar orang-orang Salafi meyakini ketika Rasulullah SAW Mi'raj tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita simak. Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Tuh. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Kalau sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya melihat Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya menghalang. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas ya teman-teman bahwa apa yang Ustadz Thorik barusan sampaikan itu adalah fitnah. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mujizat kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah, meskipun terhalang dengan cahaya bertemu Allah, teman-teman. Itu bukan fitnah. Justru sebenarnya penjelasan Pak Firanda ini menguatkan bahwasanya Wahabi memang tidak percaya bahwasanya Nabi ketika Mi'raj melihat Allah langsung tuh. Kan dijelaskan tadi sama Pak Firanda. Apakah Nabi melihat Allah langsung? Tidak, hanya melihat cahaya. Loh kan betul. Wahabi tidak mengimani kalau Rasulullah itu melihat langsung zatnya Allah. Tidak mengimani kan begitu, hanya melihat cahaya. Dari mana fitnahnya? Oke, kalau nggak percaya kita perkuat lagi dalilnya. Bin Bas nih, Bin Bas Wahabi. Biangnya, apakah Nabi melihat Tuhannya ketika malam Isra Mi'raj? Ya, karena saya mendengar seseorang mengatakan Nabi itu melihat Allah langsung dengan menggunakan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Orang yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad melihat Allah langsung menggunakan ayat ini dalilnya. Tapi Bin Bas bagaimana? As-shawab anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu lailatal Isra wal Mi'raj wa innama ra'a Jibril. Hada huwa shawab kama qala Allah subhanahu wan najmu idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Ini Pak, yang betul itu menurut Bin Bas Nabi tidak melihat Allah berdasarkan ayat ini ya. Masih kurang buktinya.
Nggak fitnah Pak, itu memang benar Pak. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah pada saat Isra dan Mi'raj? Jawabannya tidak. Karena memang disebutkan di dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang Mi'raj ke langit? Apa jawaban Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi Nabi SAW tidak melihat, dan semua nabi-nabi tidak ada yang melihat Allah. Itu tadi Pak ya, pernyataan atau penegasan dari maksud apa yang dikatakan oleh Pak Firanda. Maksudnya ya ini. Berarti nggak bisa Nggak melihat. bisa. Nabi tidak melihat Allah katanya Wahabi. Itu sesuai sudah dengan keyakinan Wahabi ya. Penjelasan Pak Firanda itu tidak menjelaskan bahwasanya Nabi melihat Allah, tapi melihat cahaya. Dipertegas lagi oleh statement dari Pak Khalid Basalamah. Memang Nabi tidak melihat Allah langsung, tapi melihat cahaya ya. Dikuatkan lagi oleh biangnya Wahabi bin Bas. Tuh, bos ya. Nabi tidak melihat Allah, malah Jibril yang dilihat. Tuh begitu. Oke. Jadi tidak ada fitnah di sini, Pak ya. Oke. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.